Ini adalah Huawei MatePad Pro terbaru. Dia memang gak tersedia warna biru, tapi desainnya cantik dan bikin terharu. Apalagi dimensi dan ketebalannya paling ringan di dunia, cocok buat orang yang terburu-buru. Layarnya pakai panel fleksibel OLED yang bikin brand lain cemburu. Ya udahlah ya, nggak usah kebanyakan berseteru. Selamat menonton Orochimaru. Di zaman digital kayak gini, tablet udah menjadi barang wajib untuk para pekerja digital. Saya aja kalau misalkan nggak bawa laptop, ya saya bawanya tablet. Masalahnya, tablet buat yang udah sering bawa laptop, kadang layarnya itu masih terlalu kecil. Jadi untuk multitasking kurang nyaman. iPad saya ini aja dimensinya 12,9 inch. Layarnya kurang lega dan bobotnya ini berat banget. Apalagi kalau dimensinya lebih dari 12,9 inch. Bisa lebih berat. Tapi di sebelah saya ini udah ada Huawei MatePad Pro yang kayaknya bakalan jadi tablet harian saya. Karena ya sesuai dengan kebutuhan, layarnya lebih gede dan yang paling penting bobotnya lebih enteng dan dimensinya ini tipis. Bisa masuk di tas saya tanpa menu-menuin tempat. Bahkan ya kalau saya bandingkan dengan iPhone 15 Pro Max yang katanya lebih tipis dari 14 Pro Max, masih tipisan Huawei MatePad 13,2 ini. Dan yang paling saya suka dari MatePad atau tabletnya Huawei, mereka itu selalu konsisten ngasih a PC-like experience. Bahkan tiap tahunnya fitur-fitur ini kayak ditambah sama Huawei. Ya emang gak sepenuhnya fitur laptop ada di tabletnya Huawei, tapi paling tidak hal-hal yang biasanya saya lakuin di desktop udah sekitar 90% bisa saya lakuin di Huawei MatePad. Nanti kita bahas ya masalah a PC-like experience-nya. Sekarang kita bahas dulu dari desainnya. Karena seperti yang kalian lihat, ini cantik banget. Kalau kita lihat dari desainnya sih hampir mirip kayak generasi sebelumnya, tapi sekarang lebih tipis, framenya juga lebih bagus dilihat, lebih kerasa lega. Dan sebelumnya frame kamera belakang yang bulat ini dulu warnanya hitam. Tapi kalau yang di sini enggak, warna frame kameranya sama kayak warna tabletnya. Oh ya, dan ada dua pilihan warna dari Huawei Mate Pro 13,2 ini. Jadi ada yang golden black dan yang kita bahas ini warnanya adalah green. Kalau saya pribadi sih suka yang green ya, karena yang hitam itu kayak ya udah terlalu banyak dan terlalu mainstream lah. Build quality-nya juga udah oke, apalagi dengan back covernya yang udah pakai fiberglass dengan frame bahannya juga aluminium. Dilihat itu kesannya mahal dan premiumnya ada. Apalagi kalau dipegang, feel-nya beda, kerasa banget kalau ini tablet Pro-nya Huawei. Kalau untuk berat dan dimensinya, berat tabletnya ini cuma 580 gram dan dimensinya 196,1 mm dan dengan ketebalan hanya 5,5 mm. Bayangin ya, 5,5 mm. Ini tipis banget. Dan panjangnya juga 196,1 mm, lebarnya 289 yang bikin Huawei Mate Pro ini jatuhnya lebih lebar, lebih tipis dan juga lebih ringan ketimbang iPad Pro saya yang dimensinya padahal lebih kecil, 12,9 inch. Untuk tablet di kelasnya, sejauh ini Huawei MatePad yang paling ringan dan yang paling tipis. Padahal ya dimensi layarnya ini lebih gede loh, 13,2 inch. Gak cuma bikin dimensi layar yang lebih gede aja, tapi spesifikasi layarnya juga dikasih yang enak untuk mata. Lebih enak dipandang ketimbang iPad Pro 12,9 M1 saya. Karena layar dari MatePad Pro 13,2 ini dia udah pakai panel fleksibel OLED dan ini juga tablet pertama yang pakai panel fleksibel OLED. Resolusinya ada di 2880x1920 dengan refresh rate 144 Hz. Dan diklaim punya brightness 1000 nits. Kalau dilihat dari screen to body ratio-nya sih lebih unggul MatePad Pro ini ya ketimbang iPad Pro 12,9. Dari bezel layarnya juga terlihat lebih tipis, lebih enak dipandang Huawei MatePad Pro 13,2. Oh ya, si Huawei MatePad Pro ini dari sisi layar juga punya fitur penting yang namanya Extrude Display. Yang Extrude Display ini dibagi 4 sama Huawei. Pertama, akurat color reproduction. Fitur ini bikin warna yang dihasilkan tetap akurat. Keakuratan warnanya ini diklaim Huawei ada di bawah 1 delta E-nya dengan sRGB dan P3 color game mode juga. Yang kedua, ada authentic contrast between light and shadow. Yang intinya sih kalau misalkan kita streaming film DC atau film yang ambience-nya gelap, separasi antara gambar terang dan juga gelapnya itu lebih realistis. Atau kalau data angkanya berarti kontras rasionya ini udah 1 juta banding 1. Yang ketiga, smooth and clear visual. Fitur ini kata Huawei bikin enak kalau buat baca-baca, main game atau sekedar nonton film atau video. Karena layarnya ini udah punya touch sampling rate up to 360 Hz dan punya refresh rate 144 Hz. Yang terakhir ada comfortable eye protection. Selain enak dipandang oleh mata, dia juga enak untuk kesehatan mata. Karena dia udah punya sertifikasi TÜV Rheinland Global Eye 3.0 Certification.
Yang dengan 3.0-nya ini selain ya untuk kesehatan mata, tapi walaupun layarnya ini glossy, kalau terkena refleks cahayanya itu jadi minim. Karena kalau misalkan kita lihat tablet terus ada refleks, itu sebenarnya bikin mata juga cepat lelah. Nah di sini kalau kita bandingkan Huawei sama iPad Pro, kalau terkena refleks cahaya, Huawei refleksnya terlihat lebih minim. Dari 4 fitur ini aja layarnya ini udah nyaman banget untuk semua kebutuhan. Mau gaming refresh rate-nya 144 Hz. Mau editing delta eye checkernya udah di bawah 1, mau digunakan untuk streaming kontras rasionya juga udah 1 juta banding 1. Jadi semua kebutuhan apapun pakai layar tercover sama Huawei ini. Aplikasi-aplikasi untuk streaming juga lengkap, nggak cuma YouTube aja, Netflix juga bisa, dan di sini kalian bisa install beberapa aplikasi streaming lain kayak video, WeTV dan juga Iki. Tapi kalau digunakan untuk gambar, enak gak sih? Masa cuma enak untuk dipandang lah? Ini kan udah ada pensilnya nih di atas sini. Dan kalau digunakan untuk gambar, gila ini enak juga. Karena bukan Huawei namanya kalau nggak pernah kasih kita kecanggihan ekosistem. Dan di Mate Pro terbarunya, Huawei kasih kita Huawei M Pencil generasi ketiga yang punya koneksi baru yang namanya adalah Neuralink. Neuralink ini adalah hasil penggabungan beberapa koneksi wireless kayak Bluetooth dan Wi-Fi dan menghasilkan koneksi yang lebih cepat dan lebih hemat daya. Dan dengan Neuralink di aplikasi-aplikasi tertentu kayak aplikasi bawaan Huawei, si Huawei Note, latensinya bisa 0 milisecond. 0 berarti nggak delay, karena sebenarnya untuk latensi 1 sampai 3 milisecond aja itu nggak kerasa delaynya. Nah ini bisa sampai 0 milisecond, jadi nggak ada delay. Pengalaman saya pas gambar pakai Huawei M Pencil Gen 3 sih ya enak sih ya, lebih kerasa natural, responsif, kayak gambar di kertas. Betulnya ngomongin gambar di kertas, kalau misalkan kalian pengen adaptasi yang biasanya gambar di kertas terus gambar di tablet, pengen penyesuaian, di Huawei Mate Pro ini bisa. Karena kalau misalkan layarnya ketutupan kertas, dia juga masih bisa ngebaca. Jadi ya kayak ngeblad dulu lah ya sambil adaptasi. Sementara si iPad Pro ini kalau misalkan saya ganjel kertas atau di atas layarnya ada kertas, nggak kebaca. Fitur-fitur Huawei Note-nya ini juga ada tambahan. Jadi kayak ada beberapa template notes, terus custom cover dan folder. Buat search note juga masih gampang. Dan kalau buat note taking juga nyaman. Kalau kita mau gambar-gambar kayak shape segitiga dan lain-lain, kita bisa ngatur berapa derajat di setiap sisinya. Terus di Huawei Note-nya kalau kita nulis bisa di-convert jadi teks juga. Dan kalau kita mau sharing file dan pengen filenya bisa diedit, kita bisa share pakai format High Note via Huawei Share ke device Huawei yang lain. Dan yang menarik juga, cover dari Note-nya ini masih bisa kita custom. Dan karena layarnya ini 13,2 inch, yang gambar itu kayak lebih enak aja, lebih lega, nggak ada kendala. Oh ya, kalau kita mau desain atau edit-edit di Huawei MatePad ini, kita juga bisa pakai aplikasi CapCut untuk editing video, Canva untuk editing foto, dan kalau mau gambar-gambar bisa pakai Mojang Paint, Sketchbook, Konsep, dan Ibis Paint. Dan semua aplikasi ini sangat optimal di MatePad Pro dengan Huawei M Pencilnya. Selain Huawei M Pencil, kita juga dikasih keyboard yang seperti kalian lihat, keyboardnya ini bikin dia tambah kelihatan premium. Namanya adalah Huawei Smart Keyboard. Layout keyboardnya pakai 79 key, jadi bisa dibilang full size tapi tanpa 6 brickpad. Desain dari keyboardnya juga cakep, bikin MatePad-nya ini jadi kelihatan lebih premium dengan warna putih. Kalau feel ngetiknya untuk ukuran tablet menurut saya udah nyaman. Kalau diajak ngetik cepet juga enak, gak typo-typo ya, walaupun masih enak ngetik di laptop ya karena lebih tactile. Tapi untuk ukuran tablet yang tipis, keyboard ini udah cukup nyaman. Di Huawei sebelumnya saya komplain tentang smart keyboardnya, kenapa kok nggak ada touchpad? Karena kan judulnya udah Official Experience. Kalau memang Official Experience harusnya kan ada touchpadnya. Dan sekarang Huawei Smart Keyboard udah ada touchpadnya. Dan touchpadnya ini ukurannya gede banget. Dia juga udah support beberapa gestur kayak yang ada di laptop. Semisal 2 jari digeser ke atas dia bakal scroll down. Kalau 3 jari digeser ke atas kiri dia bakal split screen dan lain-lain. Secara dimensi dia juga lebih lebar, bahkan kalau kita bandingkan dengan iPad Pro dengan Magic Keyboard yang lebih lebar punya Huawei Smart Keyboard ini. Dan karena Huawei Smart Keyboard ini pakai Bluetooth, jadi kalau misalkan kita mau pakai dia dengan beberapa mode bisa, walaupun keyboardnya jaraknya jauh juga bisa. Dengan keyboard Bluetoothnya ini kita juga bisa pakai mode studio dengan cara menekuk kaki atau standnya, jadi lebih mudah untuk nyatet atau gambar tanpa lepas back cover keyboardnya. Kalau kalian jeli ya, setiap launching Huawei MatePad terutama itu pasti tagline-nya a PC likes experience, dan mereka itu selalu konsisten. Dan makin kesini a PC likes experience-nya Huawei ini menurut saya semakin bagus, semakin banyak fiturnya. Kayak contohnya PC level WPS Office-nya sekarang udah 2.0, jadi versi terbarunya fitur-fitur yang ada sebelumnya juga masih ada kayak PC level UI, pivot table, grid line, dan ruler juga masih ada. Jadi apa yang biasanya kita lakukan WPS di desktop, di tablet ini juga ada.
Bahkan ada beberapa tambahan fitur di PC level WPS Office 2.0-nya, yaitu dia udah support multi-device account login sync, terus support cloud collaboration, printing fitur, support super hub, dan performanya juga udah di-improve. Dan sekarang kalau kita pakai multi Windows-nya di Harmony OS versi 4-nya, kita bisa atur windownya dengan lebih leluasa, mirip kayak di laptop. Kita bisa atur tinggi besar windownya dan dengan layar yang lebih gede, 13,2 inch, kerasa lebih nyaman buat multitasking. Dan yang namanya orang kerja itu ya nggak jauh-jauh dari email ya. Kalau misalkan kalian pakai Gmail juga tenang aja, karena di Huawei udah bisa sync sama Huawei Mail, dan kalau semisal pakai Outlook, kita masih bisa download lewat app Gallery. Kalau mau meeting pakai Huawei MatePad, wah gambarnya lebih bagus ketimbang laptop, karena semahal-mahalnya laptop 30 juta atau bahkan sampai 50 juta. Biasanya webcamnya itu cuma mentok di 1080p 30 fps, resolusinya juga cuma 5 megapiksel. Tapi kalau Huawei punya kamera belakang itu 13 megapiksel dan 8 megapiksel yang support perekaman sampai 4K 30 fps. Kalau untuk kamera depannya 16 megapiksel 1080p 30 fps, dan kalau kita gunakan untuk meeting nggak perlu lagi pakai webcam tambahan karena kualitas videonya udah bagus. Kalau untuk kamera belakang sih ukuran tablet udah oke lah ya, nggak mungkin juga orang pakai tablet itu untuk bikin ngevlog atau fotografer yang profesional. Kalau untuk scanning dokumen aja untuk ukuran tablet menurut saya udah oke. Kalau meetingnya di Zoom kita bisa langsung download di HMS, tapi kalau di Google Meet bisa juga lewat browser atau quick apps-nya. Yang beda kalau misalkan kita meetingnya itu harus presentasi, ada fitur tambahan dari Huawei MatePad yang namanya adalah Display Out dan juga Show Comment. Display Out ini kita bisa pakai kabel atau tanpa kabel wireless. Kalau pakai kabel caranya kita tinggal colokin aja kabel HDMI dan Type-C ke monitor. Kalau nirkabel ya bisa pakai screencast. Kalau udah terhubung tinggal swipe pojok kanan atas layar dan akan muncul beberapa tools untuk presentasi kayak laser pointer dan show comment. Terus kalau kita gunakan untuk produktivitas, kita kan pengennya sat-set aja ya. Dan enaknya di Huawei MatePad ini kalau misalkan baterainya habis, ngecasnya itu juga udah sats banget. Karena dengan adapternya yang 88 watt ini 0 ke 100% dengan Huawei Supercharge-nya, dia bisa ngecas dalam waktu hanya 65 menit, 1 jam lebih 5 menit. Untuk kapasitas baterai yang 10.100 mAh, ini kenceng banget. Dan termasuk yang paling kenceng di kelasnya. Kalau untuk daya tahan baterainya sih ketika kita coba untuk video playback, Huawei klaim bisa sampai 12 jam, tapi ketika kita tes ya hampir 12 jam sih ya, 11 jam 10 menit. Kalau dipakai buat nonton film atau dengerin musik, speakernya ini juga udah enak dengan full stack Huawei Sound Technology dan ada 6 speaker loh ya. Jadi ada 4 custom woofer dan 2 tweeters, dan ada Smart Bass Enhancement algorithm yang bikin suara yang dihasilkan dari speaker Huawei MatePad Pro ini lebih rich dan juga lebih imersif. Ini enak banget sih, kira-kira kayak gini suaranya. Oh ya, dari tadi kita belum bahas performanya ya. Tapi sebelum masuk ke situ, untuk spesifikasinya yang warna green ini, dia punya kombinasi yang menarik. Jadi untuk RAM-nya itu udah 12 GB, storage-nya 512 GB, dan untuk chipsetnya dia pakai Kirin 9000S. Chipset paling kenceng dan juga paling terbarunya Huawei. Kalau kita gunakan untuk main game kayak Honkai Impact 3 dengan grafiknya ada di quality, 60 FPS-nya aktif, gak ada masalah dengan average FPS-nya ada di 60, drop FPS itu cuma di 47. Mobile Legends grafiknya itu kebuka ultra, refresh rate-nya juga ultra. Jadi untuk average FPS-nya bisa tembus sampai 120 FPS. Drop FPS-nya cuma di 100-an. Jadi layarnya yang 144 Hz ini masih kepake kalau digunakan untuk main game. PUBG dia kebuka smooth extreme dengan average FPS yang didapat itu 59 dan drop FPS-nya cuma di 55 FPS. Dan ketika saya gunakan untuk main game Honkai Impact 3 1 jam dan udah lumayan anget, saya cek untuk suhu flare atau suhu permukaannya. Dan hasilnya untuk bagian depan tertingginya itu cuma 36,3 derajat Celcius, belakangnya 33,8 derajat Celcius. Jadi juga masih relatif adem ya karena di bawah 40 derajat Celcius. Oke lah, jadi itu tadi adalah review dari Huawei MatePad 13,2 inch 2023. Kalau untuk harganya saya belum tahu pastinya berapa, tapi bocorannya sih untuk yang varian Golden Black berarti 12GB 256 itu antara 15 sampai 16 juta. Kalau yang green kombinasinya itu 12GB 512GB. Jadi selain perbedaan warna juga ada perbedaan storage juga. Dan yang green tuh harganya sekitar 17 sampai 18 juta rupiah. Dan seperti biasa Huawei ketika promo launching, wah mereka bakalan kasih aksesoris gila-gilaan.
Jadi ada Huawei M Pencil Gen 3, ada Huawei Smart Keyboard, masih dapat Bluetooth mouse Huawei juga, dan ada FreeBuds 5 juga. Dan kata Huawei ini total hadiahnya itu sampai 5,7 juta rupiah. Jadi nggak ada lagi yang namanya beli tablet terus aksesorisnya terpisah. Enggak, ini udah paket lengkap. Kesimpulannya dengan harga nggak sampai 20 juta, 17 jutaan untuk yang varian 12, 5, 12, karena kelasnya tablet flagship ya masih worth to buy sih ya. Kompetitornya aja di kelas flagship tembus 20 juta lebih. Dan walaupun harganya lebih affordable ketimbang kompetitor, tapi Huawei punya selling point yang menarik. Kayak dia jadi tablet dengan layar 13,2 inch paling ringan dan paling tipis di dunia. Bahkan kalau disandingkan dengan tablet flagship lain yang dimensi layarnya 12,9 inch. Layarnya juga udah fleksibel OLED yang buat kebutuhan apapun nyaman. Mau editing, streaming, drawing dengan Huawei M Pencil Gen 3 dan juga fitur Nearlink-nya, drawing jadi lebih responsif dan lebih enak. Aksesorisnya juga lengkap mulai dari Huawei M Pencil, keyboard, bahkan masih dikasih Bluetooth mouse juga. Padahal untuk Huawei Smart Keyboardnya sekarang udah ada touchpad, tapi masih dikasih mouse. PC Likes Experience-nya juga masih konsisten, bahkan ditambahin fitur baru dengan multi window biar lebih kerasa PC Experience-nya. Ngecasnya cepat untuk ukuran baterai segede 10.100 mAh. Kekurangannya dari sisi konektivitas ya, dia belum SIM card, tapi udah jadi hal biasa sih ya tablet flagship. Di Indonesia biasanya memang gak ada SIM cardnya. Kenapa kayak gitu? Karena izin postelnya mahal. Performanya emang bukan yang paling kenceng di kelasnya, tapi kalau digunakan untuk produktivitas, untuk sekelas tablet, ini udah lebih dari cukup. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.